Sesaat lagi kita ikuti belajar di RRI bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara pendengar dimanapun saat ini Anda berada. Senang rasanya di siang hari ini saya Eni Adnan bisa menemani Anda di program belajar di RRI Bone. Dan selamat siang untuk adik-adik di rumah, apa kabar? Semoga sehat selalu. Dan juga untuk ibu beserta bapak guru di rumah, semoga sehat. Dan selamat mendengarkan kami di program belajar RRI Bone. Bersama saya Eni Adnan. Program ini adalah kerjasama RRI Bone dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bone. Dan untuk hari ini edisi siar hari Jumat 28 Mei 2020 dengan materi pelajarannya adalah Bela Negara Kesatuan Republik Indonesia bersama dengan Ibu Wahida Baide SPD, guru SMP Negeri 1 Awam Pone. Selamat siang Ibu. Selamat siang Kak Eni. Iya, apa kabarnya di hari ini Ibu? Alhamdulillah kabar baik. Iya, alhamdulillah ya. Semangat pastinya ya Bu ya. Insya Allah. Iya, pastinya adik-adik di rumah ini mendengarkan kami tidak sabaran lagi mau dengar materi yang akan dibawakan oleh Ibu. Dan untuk adik-adik di rumah dimanapun saat ini berada, nantinya Kak ini akan bagikan link dan juga passwordnya. Tapi nanti ya, jadi tetap mendengarkan kami nanti di segmen kedua terakhir. Jadi kalau untuk Anda yang melihat kami secara langsung di Facebook LPP RRI Bone, biasanya itu linknya beserta passwordnya di bagian bawah layar. Jadi tetap mendengarkan kami. Dan untuk Anda juga yang mendengarkan kami di RRI Playgo, jadi bisa download di Play Store RRI Playgo-nya dan dengar di Pro 1 RRI Bone. Baik, tidak usah lama lagi, kita persilahkan untuk Ibu memberikan materinya di siang hari ini. Terima kasih Kak Eni. Halo anak-anakku pelajar tingkat SMP, MTS dimanapun kalian berada. Apa kabar? Semoga kabarnya baik dan sehat walafiat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku, sudah lebih dari 2 bulan kalian hanya berdiam diri di rumah. Tetapi saya yakin dan percaya tidak menyurutkan semangat anak-anakku untuk tetap belajar. Apalagi Bapak dan Ibu guru selalu juga memberikan materi pembelajaran walaupun melalui online. Hari ini kembali kita akan belajar secara audio melalui radio kesayangan kita RRI Bone 91 FM. Nah, pelajaran hari ini adalah pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Materinya bela negara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, anak-anakku, tolong persiapkan alat tulis menulis dan mengikuti pembelajaran dengan baik sampai selesai. Baik anak-anakku, kalau dulu ancaman bangsa Indonesia itu berupa ancaman militer, ancaman fisik penjajah dan menggunakan kekuatan bersenjata. Tetapi semuanya itu kita dapat taklukkan karena berkat kerjasama, gotong royong, persatuan dan kesatuan dari semua komponen masyarakat.
akhirnya. Puncaknya terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945, di mana bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya yang mereka telah perjuangkan kurang lebih dari 350 tahun. Nah, apakah ancaman dulu sama dengan ancaman hari ini? Tentu saja berbeda, anak-anakku. Hari ini kita mendapatkan suatu ancaman yang sifatnya non-fisik, suatu musuh yang tidak kasat mata. Nah, mungkin anak-anakku sudah tahu siapa musuh yang saya maksudkan di sini. Tidak lain adalah COVID-19. COVID-19 ini hampir melanda 209 negara dan penyebarannya yang begitu cepat sehingga WHO pada tanggal 11 Maret 2020 menetapkan sebagai suatu pandemi. Nah, berbagai langkah yang dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID ini. Salah satu langkah yang dilakukan oleh Bapak Presiden RI, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo pada tanggal 31 Maret 2020 menerbitkan suatu Kepres nomor 7 tahun 2020 yang di dalamnya adalah gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, kemudian dirubah menjadi Kepres nomor 9 tahun 2020, sinergi antara kementerian, lembaga, dan pemerintah. Nah, apakah sampai di situ? Ada langkah berikutnya, berbagai himbauan dari pemerintah, pemuka agama, bagaimana caranya supaya wabah ini kita dapat stop. Nah, sebagai warga negara yang baik, yang taat kepada aturan hukum, sudah selayaknya kita menaati himbauan dari pemerintah. Nah, apa langkah yang paling sederhana yang anak-anakku bisa lakukan dan termasuk seluruh rakyat Indonesia, yaitu berdiam diri di rumah. Nah, dengan berdiam diri di rumah ini sudah bisa dikatakan bela negara. Jadi hari ini kita akan memperdalam materi bela negara. Dalam kesempatan ini ada nanti tujuan yang ingin kita capai. Yang pertama, nanti anak-anakku dapat menjelaskan pengertian bela negara. Yang kedua, anak-anakku dapat menyebutkan dasar hukum bela negara. Yang ketiga, anak-anakku mampu menunjukkan bentuk-bentuk bela negara di tengah wabah COVID-19 ini. Nah, bagaimana anak-anakku? Masih bersama dengan saya? Nah, untuk menyemangati kalian, kita dengarkan lagu Garuda di Dadaku. Silakan Kak Eni diperdengarkan.
Ya, Ibu tadi sudah menjelaskan bahwa bela negara itu tidak harus mengangkat senjata ya Bu ya. Jadi semua orang itu bisa bela negara sesuai dengan profesi mereka masing-masing. Dan untuk adik-adik di rumah, selamat siang untuk Anda yang mendengarkan kami. Saya ingin menyapa dulu Ibu untuk adik-adik yang saat ini mendengarkan kami. Yang pastinya saya yakin kalau hari ini banyak ini siswanya Ibu yang sedang mendengarkan kita. Kita sapa dulu. Ini saya pilih-pilih ya Bu ya. Soalnya kalau Kak Eni mau sapa semuanya, aduh terlalu banyak ini. Bisa-bisa waktu Ibu saya ambil semua untuk menyapa adik-adik kita di rumah. Ini ada Nismawati Ufran kelas 7 UPT SMP Negeri 1 Kahu. Kemudian ada juga Andi Nur Mahajriana dari SMP Negeri 3 Telus Setinge. Selamat siang juga. Dan juga untuk semua Bapak dan Ibu guru yang mendengarkan kami di siang hari ini, tetap mendengarkan kami karena nantinya di segmen kedua terakhir ini karena banyak yang bertanya-tanya, Kak ini passwordnya mana, linknya mana. Sabar ya, sabar karena nanti di segmen kedua terakhir Kak ini akan bagikan untuk adik-adik kita link beserta passwordnya. Jadi sabar. Dan juga untuk Anda saudara pendengar dimanapun saat ini berada yang mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Playgo dan juga di Facebook, serang langsung di LPP RRI Bone. Baik, kita kembali lagi ke Ibu Wahida untuk melanjutkan materi di siang hari ini. Terima kasih Kak Eni. Nah, mungkin anak-anakku ada yang sudah tahu apa sih itu bela negara. Baik, pengertian bela negara itu adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Nah, sekarang ada timbul pertanyaan, siapa sih yang mempunyai tugas dan tanggung jawab membela negara? Sebenarnya tugas dan tanggung jawab bela negara itu bukan hanya semata-mata tugas TNI dan Polri, tetapi tugas semua rakyat Indonesia. Nah, di dalam bela negara ini maka kita akan membedakan karena ada yang namanya komponen utamanya. Dalam bela negara ini ada yang masuk ke komponen pendukung. Nah, komponen utama adalah TNI dan Polri. Nah, sedangkan komponen pendukungnya adalah rakyat Indonesia. Nah, mungkin sampai di sini anak-anakku sudah paham dan tetap mengikuti pembelajaran ya. Nah, timbul pertanyaan, kenapa warga negara ikut membela negara? Di sini ada 5 alasannya. 1. Bela negara merupakan wujud kecintaan kita terhadap negara, sehingga timbullah kerelaan berkorban. Yang kedua, bela negara itu selain sebagai kewajiban juga merupakan suatu kehormatan. Setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab dan rela berkorban dalam mengabdi
kepada negara. Yang ketiga, bangsa Indonesia cinta perdamaian, tetapi lebih cinta kepada kemerdekaan dan kedaulatannya. Kemudian yang keempat, bangsa Indonesia menentang segala bentuk penjajahan dan menganut politik luar negeri yang bebas aktif. Yang terakhir atau yang kelima, bentuk perlawanan Indonesia dalam rangka membela kemerdekaan dan kedaulatannya bersifat kerakyatan, kesemestaan, dan kewilayahan. Nah, inilah yang menjadikan dasar atau alasan sehingga kita harus ikut membela negara. Ya, bagaimana anakku? Masih semangat kan? Lanjut. Nah, di dalam bela negara sebenarnya itu ada 5 nilai dasar yang mendasari kita untuk ikut membela negara. Nah, yang mana kelima nilai dasar tersebut? 1, tentu yang pertama adalah cinta tanah, air, dan bangsa. 2, kesadaran berbangsa dan bernegara. 3, keyakinan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. 4, rela berkorban demi bangsa dan negara. Terakhir, atau yang kelima, memiliki kemampuan awal bela negara. Jadi, sebenarnya anak-anakku, apapun bentuknya, dan kenapa cinta tanah air ini yang harus dulu ditanamkan? Karena kalau kita sudah cinta terhadap tanah air ini, pasti ada kerelaan berkorban. Ya, mungkin juga sama dengan anak-anakku. Kalau mencintai sesuatu, pasti mau berkorban terhadap apa yang anak-anakku cintai tadi. Baik anak-anak, kita akan lanjut materi. Nah, karena bela negara ini merupakan tanggung jawab kita bersama sebagai warga negara, tentu ada dasarnya. Karena biasanya kita melakukan sesuatu memiliki dasar. Nah, dasar hukum bela negara ini, anak-anakku, dapat kita lihat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 27 ayat 3 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Ya. Dan selain itu ada juga satu pasal lagi, yaitu pasal 30 ayat 1. Bunyinya seperti ini, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Inilah pasal yang dijadikan dasar hukum untuk bela negara. Jadi, berbicara bela negara itu adalah hak
dan kewajiban seluruh warga negara Indonesia. Nah, tentu di masa pandemi COVID-19 ini ada hak dan ada kewajiban. Nah, tentu kewajiban kita sekarang tentu menaati himbauan-himbauan pemerintah dalam mencegah penyebaran COVID-19 ini. Ya, misalnya tentu sudah dipahami ya, jaga jarak atau berdiam diri di rumah, dan mungkin masih ada yang lainnya. Nah, selain itu juga merupakan juga hak. Nah, haknya ini seperti apa? Nah, tentu di masa pandemi COVID-19 ini sebenarnya setiap orang itu atau setiap warga negara itu berhak misalnya memproduksi masker misalnya atau membuat masker. Setelah itu mereka bagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Nah, ini hanya sebagian hak dan kewajiban kita dalam bela negara di masa pandemi COVID-19 ini. Nanti anak-anakku akan mencari lagi yang lainnya. Nah, sekarang kita akan masuk bagaimana sih bentuk-bentuk bela negara itu. Berbicara bentuk-bentuk bela negara itu ada 4. Yang pertama, pendidikan kewarganegaraan. 2, pendidikan kemiliteran. 3, pengabdian sesuai prajurit sebagai prajurit TNI dan Polri. Yang terakhir, pengabdian sesuai profesi. Nah, marilah kita melihat satu persatu bagaimana sih bentuknya wujud pendidikan bela negara ini tadi. Yang pertama, tadi dikatakan bentuk pertama dari pembelaan negara itu adalah pendidikan kewarganegaraan. Nah, materi pendidikan kewarganegaraan ini diberikan di setiap sekolah dengan maksud untuk membentuk warga negara menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan rasa cinta terhadap tanah air. Selain itu, fokusnya juga pada PPKN ini adalah memberikan pembekalan pengetahuan, pembinaan sikap, perilaku, dan pelatihan keterampilan ya sebagai warga negara yang demokratis, taat hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, kita lihat tentang taat hukum. Nah, di tengah pandemi COVID-19 ini, kita taat hukum seperti apa? Ya, taat hukum di sini adalah kalian diminta untuk taat kepada himbauan atau instruksi tadi dari pemerintah dalam rangka mencegah COVID-19. Nah, skemanya seperti apa? Ada skema social distancing di mana anak-anakku itu akan atau warga negara itu belajar, bekerja, dan beribadah di rumah.
Nah, inilah yang barangkali membedakan Ramadan sebelumnya dengan Ramadan tahun ini. Suasananya berbeda. Kalau sebelum-sebelumnya itu, ya, anak-anakku datang di masjid untuk melaksanakan sholat tarawih. Tetapi sekarang ini lebih dianjurkan untuk di rumah. Ya, puncaknya lagi pas perayaan Idul Fitri pun dianjurkan juga di rumah. Nah, kalau misalnya anak-anakku nanti terpaksa misalnya meninggalkan rumah, maka perlu anakku ikuti protokol kesehatan. Ya, pakai masker, jaga jarak, hindari keramaian. Nah, inilah bentuk ketaatan kita terhadap hukum. Nah, mungkin kita bertanya, kenapa? Ya, masih ada orang mungkin yang tidak taat kepada aturan. Ya, kenapa? Karena inilah yang belum barangkali memiliki kesadaran akan hal ini. Dan ini perlu kita berikan pemahaman kepada yang belum sadar. Nah, bentuk bela negara yang kedua yaitu pelatihan dasar kemiliteran secara wajib. Nah, ini biasanya diberikan di perguruan tinggi, ya, sebagai modal awal dalam bela negara. Ya, biasa kita lihat ada Min2. Inilah juga yang dimaksudkan di sini. Nah, tugasnya apa? Tentu membantu TNI dan Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Ya. Nah, selanjutnya adalah bentuk bela negara yang ketiga. Yang ketiga adalah pengabdian sebagai prajurit TNI dan Polri. Berdasarkan Kepres tadi nomor 7 tahun 2020, TNI dan Polri merupakan anggota gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Nah, menyikapi hal ini dalam kondisi seperti ini, apa sih yang menjadi tugas dan tanggung jawab TNI dan Polri itu? Iya. Jadi tugas dan tanggung jawabnya, pertama mungkin TNI dan Polri itu akan melakukan langkah preventif. Nah, apa langkah preventifnya? Adalah memetakan wilayah yang rawan penyebaran COVID, kemudian juga melakukan patroli. Nah, langkah berikut yang dilakukan, melakukan langkah pengawasan. Nah, apa yang mereka lakukan? Ya, biasanya dia datang mengukur suhu badan, ya. Bisa juga melakukan penyemprotan di tempat-tempat publik. Dan ada lagi tugas yang lainnya, menghimbau masyarakat untuk tetap jaga jarak. Kemudian juga bisa menindak pelaku tindak kejahatan. Nah, masih adakah orang yang mau melakukan tindak kejahatan di tengah pandemi COVID-19 ini? Ya, mungkin juga ada. Ya, contoh misalnya ada yang menimbun masker, padahal ini sangat dibutuhkan. Ya, dan tugas tambahan untuk TNI itu adalah menjaga perbatasan negara. Dan inilah beberapa tugas dari TNI dan
Polri selama pandemi COVID-19. Iya, adik-adik di rumah tentunya masih bersama Kak Eni dan Ibu Wahida di siang hari ini. Dan untuk password linknya ya, untuk linknya hari ini yaitu http://2 ggg.gg.belajar RRI 290520. Jadi Kak ini ulangi lagi ya, http://2 ggg.belajar RRI 290520. Ya, kembali saya mau menyapa dulu untuk adik-adik kita yang siang hari ini pastinya semangat mendengarkan Ibu untuk memberikan materi, apalagi ini terkait dengan bela negara. Nah, ada Utari Audia Sam, UPT SMP Negeri 3 Lapariaja. Selamat siang untuk Utari. Kemudian ada juga, wah ini dari Salomeko Bu, ada Mustafa kelas 8C SMP Negeri 1 Salomeko, dan ada juga Cesar Hito dari SMP Negeri 1-2 Bocoe kelas 91D. Pastinya semangat ya di siang hari ini untuk belajar, apalagi terkait dengan bela negara. Apalagi semuanya yang mendengarkan kami ini adalah penerus bangsa yang tentunya nanti ada cita-citanya yang tercapai ya Bu ya. Dan nantinya insya Allah mereka profesinya bagus-bagus semua. Dan untuk Anda tetap mendengarkan kami di 91 FM RRI Bone. Sesaat lagi kami masih kembali tentunya menemani Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Ambodale, Wakil Bupati Bone, sekaligus juga Ketua PGRI Kabupaten Bone, menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya serta apresiasi terhadap program belajar di RRI. Ini menjadi sebuah gagasan dan ide yang luar biasa dalam membantu pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan siswa, dalam menambah pengetahuan dan wawasan mereka di tengah wabah corona yang sedang menimpa bangsa kita. Sebagaimana telah kita ketahui bersama, sekarang ini seluruh siswa belajar dari rumah. Tentu saja hal ini dapat menimbulkan kejenuhan dan kebosanan bagi para siswa. Nah, melalui program dan terobosan belajar di RRI akan memberikan atmosfer baru dan sesuatu yang segar, karena mendengarkan materi pelajaran melalui radio tentu berbeda dengan melalui media yang lain. Semoga program ini terus dapat ditingkatkan, baik itu kemasan dan formatnya, agar lebih tertarik bagi anak-anak didik kita. Sekali lagi, atas nama pemerintah dan Persatuan Guru Republik Indonesia Kabupaten Bone, sangat mengapresiasi program ini. Dan kepada anak-anakku, para pelajar di Bone, jangan lewatkan program belajar di RRI melalui frekuensi 91 FM atau unduh aplikasi RRI Play Go dan rasakan nuansa belajar yang berbeda. Terima kasih atas segala perhatiannya. Terima kasih kepada RRI dan tetap jaya selamanya. RRI sekali di udara, tetap di udara. Salama kita pada salama.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi masih bersama kami di Belajar di RRI Bode, dan kalau sudah ada linknya tadi, jadi linknya itu http://2 kali kemudian gg.gg/belajar_RRI 290520, dan untuk passwordnya adalah Pancasila. Jadi passwordnya untuk adik-adik di rumah adalah Pancasila, huruf kapital semuanya. Jadi untuk Anda yang melihat kami di live Facebook, bisa lihat di bawah layarnya itu sudah ada tercantum linknya dan juga nanti passwordnya. Ya baik Ibu, kita ke Ibu lagi. Yang pastinya adik-adik di rumah ini semangat belajarnya di siang hari ini dan masih mau mendengarkan penjelasan dari Ibu. Silahkan Ibu. Terima kasih Kak Eni. Nah, bagaimana anak-anak? Masih bersama kami di radio kesayangan kita RRI Bone 91 FM. Nah, bentuk bela negara yang terakhir adalah pengabdian sesuai profesi. Jadi setiap warga negara itu bisa ikut dalam pembelaan negara sesuai dengan profesinya masing-masing, karena dilandasi oleh kesadaran akan cinta tanah air dan kerelaan berkorban untuk bangsa dan negara dalam menanggulangi atau mengurangi akibat perang, bencana alam, dan bencana lainnya. Nah, sekarang ada bencana lainnya. Nah, bencana apa yang kita hadapi sekarang ini adalah COVID-19. Bahkan Presiden Republik Indonesia itu menetapkan COVID-19 ini sebagai bencana nasional pada tanggal 1 April melalui Kepres nomor 12 tahun 2020. Nah, saya dulu bertanya ke Kak Eni. Kak Eni ini kan juga punya profesi. Nah, apa profesi Kak Eni? Penyiar. Iya. Nah, sebagai penyiar, tentu saja Ibu dapat berbuat sebagai wujud bela negara di tengah COVID-19 ini. Silakan Kak Eni. Iya, jadi profesi Kak Eni itu sebagai penyiar ya Bu ya. Iya. Pastinya sebagai penyiar itu harus memberikan informasi yang bermanfaat, informasi yang bagaimana bisa membantu untuk mencerdaskan anak bangsa. Apalagi di tengah sekarang ini banyak berita-berita hoaks ya. Jadi RRI itu harus yang terdepan, harus memberikan informasi bagaimana bisa dipercaya untuk masyarakat. Jadi yang tadi Kak Eni jelaskan bahwa bela negara itu bukan hanya mengangkat senjata, tapi tidak hanya untuk mengangkat senjata baru dikatakan wah saya ini bela negara ini. Iya kan Bu ya? Iya. Ya, jadi semua profesi itu saya rasa bisa dan mampu bela negara, bagaimana bisa bermanfaat untuk orang banyak, tentunya untuk nusa dan bangsa. Iya, super sekali jawaban Kak Eni. Terima kasih Ibu. Nah, di tengah pandemi COVID-19 ini, saya akan mencoba melihat profesi yang ada yang mengatakan ini dianggap sebagai pahlawan di tengah COVID-19 ini. Nah, profesi apa yang kita maksud? Saya mencoba melihat satu profesi tenaga kesehatan atau tenaga medis. Nah, andaikan tenaga kesehatan ini mau ikut-ikutan berdiam di rumah, apa yang akan terjadi
dalam kondisi seperti ini. Siapa yang akan menangani pasien yang terpapar COVID-19? Tapi alhamdulillah mereka dengan penuh kerelaan tetap mereka datang bekerja untuk melayani pasien tadi. Walaupun dia sadar bahwa nyawa itu taruhannya, tidak sedikit yang meninggal di tengah mereka melaksanakan tugas ini. Tetapi apakah mereka surut semangatnya untuk merawat pasien tadi? Tidak. Dia jadikan motivasi untuk tetap melaksanakan tugasnya, dan dia berdiri di garda terdepan dalam situasi seperti ini. Jadi profesi tenaga kesehatan, dokter, perawat mungkin bisa kita anggap sebagai pahlawan yang mungkin kita elu-elukan, yang kita akan sanjung pada saat ini. Kemudian profesi yang juga ini tidak kalah pentingnya, dan kita sadar negara kita adalah negara agraris. Tentu profesi ini banyak digeluti adalah petani. Kalaupun juga petani ya mau ikut himbauan pemerintah untuk berdiam di rumah, mau bekerja di rumah, bagaimana caranya? Tidak mungkin pekerjaannya itu bisa dibawa ke rumah. Nah, kalau mereka tidak bekerja, tentu kita akan kekurangan pangan. Nah, kalau kekurangan pangan, pastilah akan mengancam ketahanan pangan nasional. Kita mau minta bantuan dari negara mana? Mungkin semua negara membutuhkan. Nah, di tengah pandemi COVID-19 ini, ya, guru mungkin bisa bekerja di rumah atau pegawai kantoran. Tapi petani tidak mungkin melakukannya. Nah, apakah misalnya orang-orang kota, orang-orang kantor yang setiap hari bekerja dengan menggunakan kota bisa makan dengan kotanya? Tentu tidak. Mereka tetap mau makan nasi. Nah, inilah profesi yang kedua yang kita anggap juga sebagai pahlawan. Ada anggapan kalau dulu pahlawan itu yang mengangkat bedil. Tetapi sekarang di tengah pandemi COVID-19, pahlawan itu adalah orang yang mengangkat pacul. Siapa dia? Adalah petani. Kemudian profesi berikut adalah tenaga kurir. Kenapa? Walaupun ibu-ibu sekarang mungkin berdiam diri di rumah atau karantina, tapi apakah pernah menyurutkan minat ibu untuk berbelanja? Apalagi ada moto kita, ibu-ibu katanya kaum Hawa itu, aku belanja maka aku ada. Nah, mereka belanja online kalau dia takut keluar rumah. Nah, siapa yang akan mengantarkan belanjanya? Adalah tenaga kurir tadi. Nah, inilah barangkali profesi yang kita anggap pahlawan, dan mungkin masih ada profesi-profesi lain. Nah, tibalah kita pada tahap kesimpulan. Nah, anak-anakku pasti sudah terbiasa membuat kesimpulan. Nah, kalau belum, baiklah ibu akan tuntun. Kesimpulan itu biasanya kita mengambil dari tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran tadi bahwa bela negara itu kesediaan kita untuk
bekerja atau memberikan sesuatu tanpa pamrih untuk bangsa dan negara. Dan di tengah pandemi COVID-19 ini, marilah kita saling bahu-membahu untuk menang melawan COVID-19. Nah, apa yang menjadi dasarnya tadi anak-anak adalah Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1. Nah, berbagai profesi bisa kita lakukan dalam menangani COVID-19 ini sebagai wujud bela negara. Jadi dalam bela negara ini kita bisa melakukan sesuai dengan profesi kita masing-masing. Terutama di saat sekarang ini, marilah kita berbuat untuk bangsa dan negara. Terkait dengan bela negara, saya mengungkapkan apa yang dikatakan oleh John F. Kennedy. Apa yang diungkapkan? Jangan tanyakan apa yang dilakukan oleh negaramu untukmu, tapi tanyakan apa yang bisa kamu lakukan untuk negaramu. Semoga kata-kata bijak dari John F. Kennedy ini makin kita bersemangat untuk ikut membela negara. Nah, adik-adik di rumah, saya akan memberikan PR. PR ini nanti akan diperiksa oleh guru PPKN. Nah, salah satu bentuk bela negara adalah pengabdian sesuai profesi. Tugas anak-anakku di rumah adalah kalian mencari profesi selain yang saya tadi sudah jelaskan, yaitu tenaga kesehatan, petani, dan tenaga kurir. Kemudian deskripsikan bagaimana perannya dalam bela negara. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada anak-anakku atas atensinya mengikuti pembelajaran PPKN melalui radio kesayangan kita RRI Bone 91 FM. Dan juga terima kasih kepada Kepala SMP Negeri 1 Ompone beserta guru-guru di sana yang telah memberikan semangat dan dorongan kepada saya dan juga kepada rekan profesi saya guru PPKN. Dan juga tidak lupa kepada semua rekan seprofesi saya dimanapun berada, saran dan kritiknya saya tunggu demi perbaikan saya ke depan. Dan juga terima kasih kepada Bapak Pengawas, Bapak Kepala Sekolah, dan Dinas Pendidikan Kabupaten Bone atas dedikasinya dalam pendidikan di Kabupaten Bone ini. Dan terkhusus kepada RRI Bone yang telah memfasilitasi kami sehingga kita bisa belajar audio di RRI Bone ini. Terima kasih Kak Eni. Iya Bu, sama-sama. Tentunya kami juga terima kasih banyak untuk Ibu telah memberikan ilmu yang pastinya luar biasa untuk adik-adik kita di siang hari ini.
Dan saya yakin adik-adik di rumah lebih semangat lagi belajarnya dan tetap di rumah saja. Dan saat ini waktunya kami pamit dari ruang dengar Anda di program Belajar di RRI Bone. Sampai jumpa insya Allah nanti di hari Senin. Hari Senin yaitu tingkatan sekolah dasar lagi. Jadi untuk adik-adik SD pada hari Senin sampai Selasa, kemudian hari Rabu, Kamis, dan Jumat itu sekolah SMP. Jadi sekolah menengah pertama di hari Rabu, Kamis, dan Jumat. Dan untuk Sabtu dan Minggu istirahat. Jadi semoga dimanfaatkan dengan baik waktunya. Sampai jumpa dan terima kasih untuk Anda, khususnya untuk orang tua di rumah juga dan untuk para guru juga yang mendengarkan kami. Terima kasih banyak. Dan untuk adik-adik kita juga dimanapun saat ini berada, semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan, tetap jaga kesehatan dan di rumah saja. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 1 Kota Watampone, saya Eni Adnan pamit dari ruang dengar Anda dengan hari ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah mengikuti Belajar di RRI bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bone.